Jadi dari kecil 5 tahun sakit. Yang saya alami itu gatal. Yang tadinya gatal sekarang jadi sakit. Lemes. Sakitnya itu lemes, nyeri. Terus habis itu nggak bisa gerak sama sekali. Iya, perlahan dari lemes, nggak ada tenaga, terus gini sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan buat ngangkat jari aja gini nggak bisa. Muncul nggak sosok yang selama ini ganggu? Mas pernah ditampakin atau mungkin kerasa gitu? Yang pertama kayak wujud ular di sini itu nyata, nggak wujud, bukan ngebentuk ya, udah nggak wujud, padat. Udah madet? Ya udah madet, sesosok itu. Ketika itu datang, saya lemes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kembali lagi di program Kisah Kita, podcast MFO yang kami upayakan supaya teman-teman semuanya bisa mendapatkan banyak faedah, banyak hikmah, banyak ilmu dari pengalaman para narasumber. Karena saya yakin setiap pendengar yang ada di rumah, yang menyaksikan, nggak 1-2 orang yang kasusnya sama, pasti banyak. Sehingga saya harap di setiap tayangan-tayangan ini ketika ada doa, ketika ada solusi itu dicatat. Karena ini bukan hanya sekedar konten, melainkan edukasi untuk masyarakat itu bisa mengerti solusi sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, supaya bisa lepas dari gangguan jin maupun sihir. Kali ini kita kedatangan narasumber yang datang dari kabupaten tetangga kami. Ya kan ya? Bukan dari Banyumas ya. Ya. Yang beliau itu dari video yang dikirimkan ke admin itu pernah sampai lemas, nggak bisa bergerak sama sekali karena memang tenaganya itu nggak ada dayanya. Sehingga kalau teman-teman mau lihat nih seperti ini kondisi beliau di saat-saat penyakit itu datang. Kita langsung tanya saja ke Mas Syahrun. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, assalamualaikum. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya, jadi sakit itu kadang datangnya gimana Mas? Tiba-tiba atau ada waktu-waktu tertentu? Kalau lagi betul-betul lagi jalan-jalan, terus pun jalan naik motor tiba-tiba betul sakit jalan lagi, lemas. Berarti bisa naik motor, bisa. Sakit. Kalau lagi jalan Bisa naik motor, bisa semuanya, Pak. Kalau lagi sehat, tak bisa semua. bisa. Jadi dari kecil 5 tahun sakit. Yang saya alami itu gatal. Pertama gatal itu. Ketika digaruk pindah gatalnya. Itu berapa tahun akhirnya berubah. Yang tadinya gatal sekarang jadi sakit. Lemes. Sakitnya itu lemes, nyeri, kaku. Semuanya sakit jadi satu, tapi sakitnya aneh. Terkadang lemes doang, terkadang nyeri doang, kaku, beda-beda. Tapi kadang juga semuanya jadi satu. Sudah pernah cek darah belum? Sudah. Ke laboratorium? Normal. Semua normal? Normal, semua normal. Normal. Ginjal sudah dicek? Cek. Cek semua. Kadar kreatininnya semuanya? Udah? Semuanya normal. Sampai dokternya bingung. Diagnosa apa? Nggak tahu. Suruh makan pisang biar kaliumnya itu bertambah. Kalium. Setelah makan pisang, kebanyakan kalium. Kan bingung. Kalau sakit itu mulai muncul, apa yang Mas rasakan? Tanda-tandanya Mas? 1 lesu. Badan lemes. Otak nggak bisa berpikir. Marah. Emosi. Udah gitu doang. Terus habis itu nggak bisa gerak sama sekali? Iya, perlahan dari lemes, nggak ada tenaga, terus gini
sampai prek, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan buat ngangkat jari aja gini, ini nggak bisa. Subhanallah. Kata bapak, kata ibu juga awalnya itu ada kayak suara pohon jatuh, debuk. Samping rumah. Di mana? Samping Suara rumah. di samping. Iya, Sampingnya ini dekat kamarnya Mas Sahrun atau samping sebelah. Ya Iya, dekat. dekat kamarnya? Di sana di kamar. Nah, nggak berapa lama dari suara itu sakit, Mas. Kejadiannya kapan itu? Suara kedepuknya itu? Udah lama. Masih kecil. Pas masnya masih kecil. Masih kecil, kurang lebihnya 5 tahun. Langsung sakit, dari situ langsung sakit. Dibawa ke mana-mana, ke si A, si B, si C, diraja ininya, wah semuanya. Kebumen, terus ini. Komen Ya. 40 hari, dibawa di Banten semua. 40 hari diapain? Di 40 hari nggak diapa-apain kalau di situ, cuma ya biasa. Turut-turut lah. Oh, dipijat. Pijat-pijat. Nggak ada perubahan. Udah gitu. dari refleksi, terus fisioterapi apapun diobatin, dari obat satunya berapa, 1 juta apa berapa sekali minum, sama aja, bingung. Tapi bingungnya saya satu, ketika saya nyantri di kiainya mengajarkan bahwasanya kamu itu harus yakin, yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Apapun kamu, dalam kondisi apapun, situasi apapun, kamu harus yakin kamu bisa. Diajarin ayat-ayatnya ini dari, saya nggak hafal di HP, saya catat semua kayak ayat semua pun yang di Al-Quran. Terus tawasul kepada ini, jangan berharap kepada siapapun, jangan mengharapkan tawasul itu ya, enggak semuanya. Tapi semakin bisa, semakin jalan, alhamdulillah, jiwa kuat. Semakin kuat maksudnya. Iya, tapi kira nggak ngelakuin apapun, sholat begini, prak. Sholat, Jadi ketika nggak sholat langsung ambruk ya? nggak ngaji. Nggak ngaji sama, ya. Oh, nyantri berapa lama? Nggak lama-lama, Di cuma kiai yang tadi ngasih motivasi itu? hampir 1 tahun di situ. Alhamdulillah saya mau udah bisa jalan-jalan, diajak kemana-mana. Tapi ya itu ya nggak tahu kenapa sakit lagi. Kurang lebih 1 tahun di situ. 1 tahun. Hampir 1 tahun. Diajarin apa, semuanya diajarin. Wirid ini jangan mengharap kepada siapapun, berharap pada Allah. Kamu mau jimat, saya kasih. Jimatnya begini, bahwasanya apapun bentuknya, apapun wujudnya, apapun gambarnya, angka apapun, semua itu berawal dari 1 titik. Dan titik tersebut dimanakan bikana makana wa bikana yakunu mayakun. Kun fayakun. Karena Allah semua yang ada menjadi ada, dan karena Allah yang akan ada menjadi ada, juga karena Allah yang tidak ada menjadi ada, dan juga karena Allah yang ada menjadi tidak ada. Sesungguhnya Allah menghendaki, kun, jadilah, maka terjadi. Udah gitu doang, nggak apa-apa, nggak itu. Kalau di kiai saya, di semua kiai ngajarinya hampir sama semua, lurus jalannya, nggak ini jin semua, enggak. Alhamdulillah ada perkembangan. Ini baru beberapa, nggak ada sebulan saya melakukan apa yang kiai saya ajarkan, kayak tentang ayat sihir di Al-Quran. Ya, ini terus bisa semakin kuat, tapi apa ya, entah kenapa semakin berat juga untuk melawan. Lemes ini lagi. Demi semakin lemas ketika Mas ngamalkan itu selama sekian waktu, justru tenaganya Kuat, makin kuat. jiwa, hati semua kuat. Terus yang lemas itu apa? Yang lemes itu Ketika gangguan itu muncul ya? iya, yang membuat down pikiran saya tuh, ya Allah. Ya. Ketika sakit itu datang, nggak ingat sama sekali itu. Dan yang kayak baik gitu ya?
Muncul nggak sosok yang selama ini ganggu? Mas pernah ditampakin atau mungkin kerasa gitu Pernah. kehadirannya? Yang pertama kayak wujud ular di sini itu nyata, ngewujud, bukan ngebentuk ya, udah ngewujud, padat, Udah madet? ya udah madat. Terus ketika berbentuk pun wujud, bukan cuma yang diwujudkan ular doang, itu sosok itu. Ketika itu datang, saya lemas, nggak tahu. Ularnya apa? Piton, kayak bangsa piton apa kobra gitu? Lupa. Tapi hitam ya? Iya mungkin iya. Gede, Seberapa mas? Panjang nggak? segini. Nggak kelihatan. Kepala nggak kelihatan ini. Oh cuma anu ya batangnya, tengah-tengahnya tok itu ya? Ya, seperti konsepnya Islam tadi yang disampaikan Pak Kiai. Semua itu cuma lantaran. Ya kan? Semuanya yang menentukan adalah Gusti Allah. Ya kalau Allah dah katakan kun ya fayakun. Pasti akan yakun, akan jadi gitu. Jadi kan ya prinsip ruqyah itu kan berdasarkan yang disampaikan ulama kan itu. An yu'taqoda anna ruqyata la tu'athiru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Jadi harus diyakini ruqyah itu bukan berdampak dengan zatnya. Dia enggak bukan apa-apa. Ya melainkan atas zatnya Allah atau izinnya Allah. Jadi apa yang disampaikan ujangannya itu tadi bikin merinding sekali, Masya Allah. Bener banget. Wong jangankan Mas ya yang dalam kondisi ujian yang luar biasa seperti ini. Saya pun dengar tadi itu sampai merinding. Ya betul. Dari Allah segala apa yang enggak ada jadi ada, yang ada juga bakal enggak ada. Dari yang enggak berbentuk sama sekali, Allah yang bentuk. Jadi dia yang asy-syafi, bisa menyembuhkan dengan perantara yang mudah atau bahkan tanpa perantara sama sekali. Jadi dengan kesadaran tauhid ini bekal Mas yang luar biasa. Sudah ada, sudah punya nih. Perangkatnya udah ada. Softwarenya apa namanya? Kalau di komputer tuh apa namanya? Dia sudah ada aplikasinya, tinggal dijalankan itu. Cuma memang ujiannya ya itu Mas. Ujiannya ketika mereka datang pasti lemas. Jadi yang justru saya kepengen sampaikan ini kan ke keluarganya, ke bapak, ibu, ke emasnya, ke mbak, bangun support system untuk selalu memotivasi Mas Sahrun ketika dalam kondisi terpuruk. Karena Mas menghadapi ini sendiri pasti akan ada titik capek. Selama udah berapa tahun berarti dari umur 5 tahun sampai sekarang? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun, subhanallah. Nah, sekarang umur berapa? Mau 24. Umur 24. Ya Allah, moga-moga sebelum umur 25 Mas Sahrun sembuh total. Sehat walafiat, panjang umur, bisa jadi orang yang alim, soleh, berguna untuk umat Rasulmu ya Allah. Bismillah. Jadi ini kita nggak ada yang namanya keputusasaan ya, kita optimis. Nggak ada. Nah ya, iya, capek nggak apa-apa, berhenti sejenak tapi nggak boleh jatuh. Jeda. Iya, jeda Stella. Kayak lagi nonton YouTube buffering gitu kan. Karena sinyalnya lagi lemah. Sinyalnya kuat lagi, jalan lagi. Apa namanya? Di sekitaran rumah tadi ada sungai. Ada sungai apa namanya? Blawong. Blawong. Gede. Gede. Besar. Ya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tapi deras nggak alirannya? Deras. Sering lewat situ ya? Ya bukan lewat lagi, main di situ. Oh, main. Menelusuri dari kecil bolang. Bolangnya di situ. Iya. Teman-teman. Dalam kondisi yang itu gangguan itu datang, pernah nggak ngerasa tenggorokan haus terus rasanya? Ngelak. Iya, ngelak terus ya? Ngelak. Makanya kalau puasa nggak bisa, sini ngelak. Iya apa temenan apa? Beneran itu apa? Karena sensasi jin yang gawas itu yang dari air itu memang sukanya bikin cairan tubuh Dan lenyap itu. saya bingung kenapa ya?
di ajaran Kiai saja kalau misalkan ini liar, katanya udah, kalau liar tuh kalau diambil ya udah, tapi ini kok datang terus dan diajarin nggak usah ini, udah biarin aja. Ada bisa melihat, terkadang jin tuh muncul, bisa melihat itu, terus terkadang bisa mengetahui apa yang dari mimpi, Pikiran. apa yang dari pikiran, apa yang dari kerentek hati. Kadang-kadang dari situ saya bingung, saya nggak menjabarkan ke orang, saya bisa ini, saya bisa enggak, saya menyembunyikan itu. Saya bertanya kepada yang katanya bisa tentang ahli itu, ya saya tanya ini gimana cara ngilanginnya. Tanya ke orang yang ini indigo malah tambah pusing. Ini orang gimana? Tambah pusing kalau orang indigo. Emang apa kata orang indigo? Banyak nggak bisa dipercaya. Si A ngomongnya apa, si B ngomongnya apa, nggak bisa dipercaya. Ya udah saya tinggalin aja. Nah saya nggak memikirkan hal tersebut. Cuma satu mengganggu, sangat mengganggu. Ketika saya melakukan aktivitas mengganggu, walaupun saya sudah bertahun-tahun, tapi tetap saja mengganggu pikiran saya. Ayo sholat, kelihatan. Apa yang pernah Mas lihat waktu sholat? Ya terkadang ya sosok bentuk, terkadang ya nggak bisa ditentuin bentuknya apa. Terkadangnya cuma kaki doang, tapi munculnya itu nggak ini Mas, nggak diduga ya? Nggak diduga, dan saya nggak memikirkan ya mengenai penyakit tadi. Bingung, penyakitnya nggak bisa diduga-duga. Biasanya kan kalau misalkan kayak dari sihir kan bisa ditentukan, misalkan dari Jumat Kliwon, asar ya asar, zuhur ya zuhur. Loh kok ini nggak bisa ditentuin jamnya, harinya, bulannya, kok enggak gitu? Saya bingung. Terus ini dari mana? Tapi ya ambigu itulah. Ustadz, saya bingung di situ. Saya cuma bisa berserah, bukan pasrah ya. Di ajaran saya nggak pasrah, berserah. Kalau pasrah itu, nah udah pasrah ya. Menyerah ya? Ya, menyerah, tapi berserah. Ya, Allah lagi pengen didik jenengan tuh untuk sampai ke madrasah ini, ke ijazah tawakal. Dan ini madrasahnya ini, fakultasnya ini, jurusannya ini, jurusan sakit, gangguan ya. Sakit sih enggak, insya Allah jenengan sehat. Cuma Allah uji dengan ujian yang kayak gini, sebenarnya ya kepengen mengajarkan suatu ajaran, yaitu laduni itu kan. Ilmu laduni itu bukan ilmu-ilmu kejadukan, bukan itu yang dimaksud, ya kan? Termasuk ilmu laduni, ilmu hikmah kan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira kan. Di antaranya ini, Mas jadi tahu hikmahnya selama 17 tahun menjalani ujian-ujian ini. Mas bisa sampai ke tahap sekarang bisa memaknai hidup dengan petuah-petuah para ulama, para kiai yang luar biasa tadi. Yang kalau mungkin Mas nggak dapat ujian ini ya layaknya anak muda biasa. Ya layaknya anak-anak pondok pada umumnya lah. Tapi untuk sampai ke hakikat yang semacam ini, nggak setiap orang Allah berikan. Kan ini bukan pelajaran normatif, bukan pelajaran yang secara tekstual ditulis. Ini pelajari biar kamu sampai wusul, sampai tahap ma'rifah, mengenal Tuhanmu seperti apa. Ya tentu ini pelajaran yang bukan adol jere kulak dayan. Kan kayak gue mbok. Karena memang pengajaran yang harus dialami, harus dijalani, lulus apa enggak. Banyak orang yang lulus secara ijazah, sampai S2, S3 ya, S1, S2, S3, akidahnya mumtaz. Tapi di kesehariannya, dalam pengamalannya makbul, atau mungkin mardud, kan begitu. Dan jenengan ini Masya Allah, kalau saya sekarang malah memandang ini adalah sebuah anugerah dari Allah.
Sehingga saya nggak mau diambil pusing ya. Ini istilahnya sakit apa, sihir kah atau gangguan apakah? Karena mirip kasusnya Ummu Zufar. Ya, Imra'atus Sauda di zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan. Ketika siapa waktu itu Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mau tahu nggak wanita penghuni surga itu? Wanita kulit hitam itu namanya Ummu Zufar. Kan kalau di matan hadisnya ini kan sorok kan, epilepsi. Tapi kalau dilihat lagi ternyata dia kesurupan itu selama hidupnya. Sehingga auratnya tersingkap terus. Ya ditawari sama Kanjeng Nabi, tak doakan kamu sembuh sekarang juga, apa mau sabar kamu pasti dapat surga. Aku pilih sabar ya Rasul. Tapi tolong doakan kalau lagi kumat, ini auratku jangan sampai tersingkap. Itu kisah ini sering saya ulang-ulang terus sebagai motivasi. Sama mungkin saudara-saudari kita yang sudah lama menjalani ujian ini, tapi kok kayak masih belum dapat petanya. Google Map-nya ini sinyalnya masih belum kuat. Saya kasih aja ini kisah ini, bahwa jenengan Mas Syahrun udah punya tiket surga khusus dengan jalur ujian ini. Nek jenengan istiqomah, sabar. Tawakal sekarang insya Allah sudah ada itu. Jenengan bisa berusaha untuk berserah sih. Ya. Makna berserah itu nggak bisa dirumuskan. Susah mau merumuskannya, kecuali yang sudah menjalaninya langsung. Ya, moga-moga ini cari tiket surga ya, sanahnya jenengan insya Allah. Nyatanya memang ada beberapa gangguan yang diobati Rasul itu memang langsung sembuh, langsung hilang setannya. Ada yang Rasul kasih pilihan itu kayak si Ummu Zufar ini. Kamu sabar, kamu dapat surga. Padahal bisa saja kan Rasul langsung meruqyah sembuh. Tapi karena Rasul tahu, oh ini punya bakat sabar, ini punya bakat tawakal. Ya itu yang potensi itu yang dinaikkan sama Rasulullah. Yang digadang-gadang biar nanti bisa masuk surga bareng-bareng. Kalau terkait apa tadi? Sihir ya? Atau jin liar, itu sih malah bukan ke arah situ. Tapi justru dari pusaran yang ngundang mereka untuk datang. Pernah ini apa namanya, sampai ke tahap situ feeling, yang mungkin bahasa sininya feeling ya. Tapi saya nggak mendalami, udah malah tambah pusing. Iya, nanti malah tambah pusing. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Ini bahasa saja ya. Bahasa. Karena kadang kita kan susah kan mengistilahkan sesuatu yang itu asing bagi kita. Jadi kita mengkiaskan dengan sesuatu yang familiar, apa ya, pusaran lah gitu. Karena dia nyedot sih. Nah itu kenapa mereka bisa tertarik? Wallahu a'lam bishawab. Ini sekarang lagi dalam kondisi yang baik atau termasuknya lagi separuh-separuh? Dulu malah saya bisa semuanya, kayak misalkan main bola, kayak bolang, arum jeram di sungai-sungai, pokoknya normal pada umumnya. Setelah saya kurang lebih, setelah saya lulus dari MI atau SD, itu dari yang pertama, saya pernah diomongin sama seseorang, misal kamu masih apa ya, bahasa ngeranapi apa ya, mengalami penyakit ini, merasakan penyakit ini. Nah, iya. Satu, kamu sekarang bisa lari, bisa semuanya, nanti bisa jalan. Setelah bisa jalan, nggak bisa lari, kamu kloset-klosut. Ya kloset-klosut ya. Kloset-klosut. Ntar kalau udah kloset-klosut, diangkat. Saya sudah mengalami fase yang diangkat-angkat. Itu yang di video yang dikirimkan itu fase lagi diangkat-angkat ya? Mau berak diangkat, mau kencing diangkat, ya mau pup. Wah. Tapi saya juga nggak memikirkan hal tersebut. Orang saya punya Allah. Iya betul. Dia siapa? Dia makhluk, saya makhluk. Jin siapa? Makhluk. Saya makhluk, apa bedanya? Iblis juga, misalkan saya iblis siapa? Makhluk. Saya apa? Makhluk. Senjatanya orang mukmin kan, terlebih lagi senjatanya orang muslim, terlebih lagi mukmin kan doa. Kalimat, lafaz
Sejak dari Nabi Adam sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi sebuah kalimat atau lafaz yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, dibenarkan oleh Allah, nabinya, penghuni arsy, penghuni langit, malaikat. Wah, tidak ada. Kayak omongan orang kayak itu doang. Allahu Akbar, mantap ini. Iya betul banget itu. Mungkin kalau misalkan dikasarkan lagi bahasanya, agamamu untukmu, agamamu apa gimana saya lupa. Iya, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, yang untukmu agamamu ya bahasa di ini aja, peganganmu, peganganku. Jangan mendikte apa yang menjadi peganganku, ya bilangnya begitu. Lana amaluna walakum amalukum. Iya kan? Kita keyakinan kita ini jangan dipaksa-paksakan. Kita jangan maksa gitu kan. Bagus banget itu, Masya Allah. Moga-moga dengan bekal ini Allah angkat semuanya. Amin. Angkat penyakit semua dan yang ganggu-ganggu. Doakan ya teman-teman, doakan betul-betul semoga Mas Syahrul. Mas Syahrul siapa namanya? Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Muhammad Syahrul lahir Ramadan gitu Pak? Iya. Masya Allah. Muhammad syukur Syahrul Ramadan. Entah itu ada syukurnya, ada ininya. Katanya namanya itu Syahrul Ramadan doang, ada syukurnya sama Muhammadnya. Oke, saya coba diagnos dulu. Sesi anamnesa saya rasa sudah cukup ya untuk mengetahui ini kira-kira arah gangguannya apa. Tapi ya itu tadi sekali lagi diagnosa sifatnya tidak qot'i kan, zonni. Ya, bisa benar, bisa salah. Semua diagnos saya rasa seperti itu. Tapi seenggaknya kita punya arah untuk nanti program terapi-terapi berikutnya itu bagaimana. Coba saya lihat. Foto lidah udah dikirim ya? Yang terbaru aja deh. Saya foto langsung aja. Melet, Mas. Tahan dulu. Nggak habis makan, kan? Coba tangannya. Satunya. Ini yang nanti harus kita kuatkan ginjalnya dulu. Ginjalnya bisa sampai panas ya. Sama detox. Pakai daun kelor di sayur sama daun katu. Asam aminonya dipenuhi, minumannya dipenuhi. Minum paling enggak itu kan berat tubuh berapa sekarang, Mas? Tahu. Nggak tahu ya. Mungkin kurang lebih 40. 40 ke bawah. Bagi. Oh, 40 ke bawah? Serius? 30-an? Enggak, maksudnya 30 ke atas, 40 ke bawah. Ya, iya, 30-an, 30 kiloan. Masa iya? Masya Allah. Anehnya gini, saya makan bisa 3-4 kali, tapi nggak membentuk badannya. Iya, Mas. Gemuk. Nah, orang aja sampai bingung, ini penyakit apa? Nggak mengecil, nggak apa. Normal semua. Kadang, ya gitulah. Tanya bapak nih, kalau misalnya ada orang yang katanya orang pinter ngomong ini, ini. Selalu didebatin sama saya. Soalnya yang diajarin kiai selalu bertentangan. Apa itu? Ya maksudnya kayak misalkan nanti dirajah ininya. Dan rajahnya juga bukan yang dibolehkan. Saya debatin, apa-apa serba didebatin. Jangan didebatin, kata bapak. Tapi hati tuh nggak bisa. Ada yang kayak misalkan, ini tuh hal yang nggak semestinya. Bismillah. Ya karena kita harus kombinasikan sih ya. Nggak hanya metafisik aja, ngelihat jin aja, tapi juga dari kondisi organ dalamnya itu seperti apa tuh. Ya itu tadi saya berstatement bahwa jin itu nggak sesakti itu bikin orang itu sakit. Itu pasti ada disfungsi organ tubuh. Nah ini alhamdulillah Allah mudahkan dan kelihatan semuanya. Nanti tinggal pakai sementara pakai herbal yang ada di sini dulu.
Ini minum dulu ya Mas. Ada air putih? Biasa minum ini kan kapsul kan? Ntar dulu airnya. Ini kita pantauan ada WhatsApp ya. Tinggal lidahnya difoto aja tiap 3 minggu, 21 hari. Nanti kita cek. Khawatirnya nanti ya, misal kita hanya fokus ke metafisiknya aja, nanti malah ambigu ya, bener kata Mas. Nggak bingung ya, Nak. Sing bener sing ndi gitu. Ya udahlah, kita on the track aja. Karena Tibun Nabawi kan ya kadang pakai apa? Pengobatan hissi, kadang maknawi kan gitu. Kita gabungkan. Sempet juga sih saya ngomong sama Mak, coba dicek lagi di rumah sakit barangkali. Ya kecil kan memang nggak ada, siapa tahu sekarang ada. Ya udah dicek, udah nggak ada, masa mau ngecek lagi? Oh iya Bu, ini kalau dari lidah nanti coba dicek tuh tadi HPA1C, HDL, LDL sama kreatinnya dicek, barangkali ada yang nggak beres. Apa mau sama kita nggak apa-apa di Purwokerto tapi Nah ini mulai lemes lagi. mulai lemes lagi. Tangannya aja udah gini. Oh iya, ya biar aja, ini memang ya kan saya tadi katakan ada setannya, ada yang nggak berfungsi di bagian organ dalam tubuhnya itu. Jadi mereka cuma nyelinap tok sebenarnya, micu itu. Tujuannya satu, gawe was-was, gawe bingung, kan bikin bingung. Atau saya rukyah dulu aja ya, nanti moga-moga setelah ini bisa kebuka semua apa penyakitnya kan, bisa. Ayo sini saya ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfik, Allah yashfik, Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد
من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Nah, nggak mual kan? Iya, udah, alhamdulillah. Lemesnya gimana? Masih. Masih ya? Iya, nanti coba pakai MS, Pak. Udah berapa? 3. Iya. Iya, oke. Yang sakit sama itu kakaknya juga kalau misalnya di tempat yang menurut dia kurang nyaman kesurupan, sering kesurupan terus kadang merasa berat punggungnya. Kalau misalnya dia nggak ngelawan, Ini kakak kandung ya? kandung. Oh, sini, Mbak. Pas sekali. Nah, ini yang saya cari. Kayaknya sembunyi ini. Pergi, Mbak, pergi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tolong Bu, maaf Bu ya. Kresek. Dibuka aja ini maskernya mungkin. Buka. Mana keluar. Yang di adiknya suruh keluar juga. Masih kuat berdiri? Takuni kemana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayy. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma man dhal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda. Adzan ya? Mbak, istighfar Mbak. Dah, duduk Mbak. Ya, berarti udah jelas Mas. Dugaan saya tadi di awal apa? Ada pusaran itu ternyata memang dari jin leluhur. Nasab pusaran yang tadi saya bilang, kiasan bahasa pusaran yang tadi menarik perhatian para demit-demit itu, setan-setan itu. Selain karena ada disfungsi kerja organ tubuhnya yang ada kelemahan-kelemahan di emasnya, selain itu kan memang ada sesuatu yang bikin setan-setan itu mendekat loh ke Mas Syahrul dan juga mbaknya. Nah itu apa, terus kita nggak perlu mikirkan jimatnya apa, nanti bingung. Kecuali memang masih ada jimatnya, anjurin aja. Kalau misal ada, kalau nggak ada ya sudah nggak usah. Membangun kesadaran tauhid itu yang paling utama. Jadi Mas Syahrul itu udah benar sebenarnya, sudah on the track itu sebenarnya. Tinggal dikuatkan. Hanya saja setan yang kayak gini suka loncat-loncat kan ke sana kemari, sembunyi di orang yang memang Mas Syahrul ini kayak ibaratnya pengalihan isu Pak. Jadi fokusnya semua ngobatin Mas Syahrul, padahal semuanya, mohon maaf banget, butuh diobati. Semuanya, termasuk mengobati pola komunikasi, membangun menurut saya kasih sayang untuk bisa saling memahami satu sama lain, tidak gontok-gontokan. Itu tadi quality time itu yang saya bilang. Waktu yang berkualitas bersama keluarga. Ya urusan metafisik kan, yaitu kesimpulan saya, ini jin dari,
entahlah antah berantah dari leluhur, nggak tahu kan kita dari siapa. Dosa syirik nggak nurun, dosa nggak ada. Wala taziru waziratu wisra ukhra, kan nggak bakal turun. Tapi kan konsekuensi dari perjanjian itu akan selalu ada gitu loh. Nah, qadarullah dilalah yang jadi punggawanya, ibaratnya kan yang digadang-gadang ini Mas Syahru, karena mungkin mereka ngerti ini anak punya bakat orang alim nih, makanya diganggu biar nggak pesantren. Makanya di sini insya Allah selesai, moga-moga gangguannya itu sehat walafiat. Ibu ya, tadi saya bicara ngelihat dari tangan dan lidah itu justru utamanya, mohon maaf sekali, utamanya itu beliau terwarisi emosi negatif yang dulu waktu kondisi sedang hamil itu sedang menyelimuti pikiran ibu. Saya nggak tahu emosi negatif itu apa, entah sedih, entah amarah, entah. Ya ini saya kasih clue saja ya. Kesedihan. Ya itu nggak perlu dibongkar lah. Saya cuma kasih benang merahnya saja. Nanti biar gimana cara menghilangkan itu tobat. Nanti perkara yang ginjal kami kasih resepnya lewat WhatsApp aja ya, biar nanti nggak terlalu panjang. Yang pertama sekarang tobati dulu, sungkem juga sama bapak, saling maaf-maafan, kumpul sama anak-anak, sungkeman kayak lebaran nggak apa-apa. Jangan bahas masalah serius, dan jangan selalu serius. Nanti sepaneng terus, gelewehan lah. Sering gelewehan nggak mas? Baik ya, keluhan tuh enak gitu ya. Tapi yang ya apa namanya kebersamaan itu nanti yang akan bikin setan ini terkikis. Lepas. Untuk Mbak juga nanti insya Allah kan supaya nggak mudah reaktif dengan energi negatif di sekitarnya itu kan juga harus ditutup. Maksudnya ditutup ini dengan tidak sefrekuensi ke alam jin, ke alam sufli. Frekuensi jin itu apa? Frekuensi jin itu ya dengan memanfaatkan jiwa hewan manusia. Ini kan ada di Kimia Usaadahnya Imam Ghazali ya. Kita jiwa ini kan punya jiwa hewannya masing-masing. Saya punya, semua punya. Nah kalau jiwa hewan yang dominan, nanti setan-setan itu yang mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahkan membuat orang jadi mudah kerasukan. Ini saja saya kasih benang merah, silakan Mbak yang evaluasi sendiri. Maafkan orang yang pernah nyakitin, yang pernah khianatin, yang pernah ninggalin atau apapun itulah. Ridho terhadap keadaan. Ya, itu insya Allah kalau sudah luruh, Mbak kuat. Kalau secara ikhtiar, upaya secara fisik sudah dipenuhi, kayak minumnya bagus, oksigen maksudnya olahraganya bagus, asam amino tercukupi, tulang belakang bagus, berarti harus ada upaya secara kognitif, mental, dari jiwa. Berarti yang bermasalah di jiwa Mbak, bukan pada fisiknya. Di jiwa maksudnya yaitu tadi, kesedihan kah, amarah kah, dendam kah? Nah, itu Mbak sendiri yang tahu. Karena itu lantaran mereka untuk masuk. Nggak mungkin setan ujuk-ujuk, cembelak jebul. Tiba-tiba langsung dekat, langsung menguasai itu nggak. Susah, bener deh, nggak mungkin. Kecuali manusianya sendiri yang membuka dengan adanya hal-hal semacam itu. Kecuali ini sihir loh ya. Kalau sihir beda urusan. Tapi kalau itu jin ya yang bikin Mbak kesurupan terus-menerus, ya berarti ada itu dari kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, amarah, dendam dan lain sebagainya. Coba saya lihat tangannya. Dua-duanya. Nah iya, Mbak kan tipenya orang melankolis. Perasaannya terlalu lembut. Mbak sendiri yang susuri benang merah itu. Ya, ibaratnya lagi pramuka, saya cuma kasih tali untuk Mbak sampai ke pos berikutnya. Ya, tinggal Mbak yang nyusuri sendiri. Oke? Mbak, yaitu
curhatlah, jangan dipendam sendiri. Pilihan. Sama siapa kayak kalau punya teman-teman lah curhat tuh. Buat gendu-gendu rasa, buat ya curhat ya gendu-gendu rasa ya. Buat ya supaya Mbak paling enggak plong ada yang mendengarkan gitu. Menghibur hati. Memang susah ya bagi introvert itu untuk percaya sama orang. Atau bahkan mungkin baru ketemu orang aja udah nguras energi. Tapi paling enggak Mbak harus melakukan itu supaya terbangun. Itu tadi yang tadi di awal saya bilang support system. Ada yang menyupport Mbak kalau lagi dalam kondisi goyah, gitu ya. Nah, untuk Mas, saya doakanlah cepat sembuh. Nanti cek lab gitu aja. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita doakan Mas Syahrul dan keluarganya dalam lindungan Allah. Dan sekali lagi saya katakan ini hikmah ya, bahwa Quran menjelaskan bahwa setan ganggu, apalagi kalau sampai separah itu, sampai nggak bisa jalan, lemas, mungkin pasti ada hal-hal yang kaitannya itu dengan penyakit klinis, penyakit fisik. Jadi paling enggak ya jangan bosan untuk konsultasi ke dokter juga, nggak hanya ruqyah saja, sehingga nanti pengobatannya secara holistik bisa dapat titik terang dan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Mas Syahrul, keluarganya sehat walafiat, panjang umur dalam taatan pada Allah dan Rasulnya, kelak dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah bersama Rasulullah, para sahabatnya dan orang-orang soleh yang lainnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.